Oke anak-anak, tetap semangat ya. Sekarang kita mau lanjut di dalam integral fungsi trigonometri begitu. Nah, kemarin saat ini ya, kalian masih sambil-sambil belajar integral fungsi aljabar ya. Nah, sekarang kita mau masuk di dalam trigonometri. Ibu mungkin sedikit mereview ya mengenai integral fungsi. Jadi prinsipnya adalah integral itu kebalikan dari turunan ya. Jadi ingat, kebalikannya turunan itu integral, kebalikannya integral turunan, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya integral itu ada dua ya. Nah, yang pertama integral tak tentu dan integral tentu. Tapi untuk kali ini kita belajar dulu untuk integral tak tentu. Artinya kalau misalkan integral tak tentu itu tidak ada batasannya. Tapi kalau misalkan integral tentu ada batasannya, begitu ya. Nanti kita akan melihat lebih jauh. Nah, contoh di sini Ibu sudah cantumkan beberapa aplikasi ya dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali sebenarnya aplikasinya. Nanti kalau misalkan kalian masuk di dalam teknik begitu ya, untuk pemrograman seperti itu, pembuatan aplikasi mesin-mesin handal begitu, dia pakai integral. Terus kalau misalkan di bidang ekonomi, dia pakai integral tak tentu untuk menghitung fungsi total, dan integral tertentu digunakan untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen begitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada kesempatan waktunya, mungkin kita bisa berlatih. Semoga waktunya cukup ya. Oke, next. Nah, ini sekilas saja ya, pasti kalian sudah paham banget kemarin diajar Bapak Basten ya dasarnya. Kalau misalkan kita punya integral fx dx, berarti ini kita fungsinya ya, fungsi aslinya begitu. Itu ditambah dengan c. C di sini adalah konstanta. Konstanta itu kita nggak tahu dia berapa. Begitu. Ini pembacaan kalian bisa lah ya. Fx plus c itu sebagai fungsi anti turunan. Jadi dia yang belum diturunkan begitu. Oke. Integral dx artinya di sini dx saja yang diintegralkan. Nanti ada loh, mungkin kalian akan menemukan integral dx dy. Artinya apa? Berarti dia diintegralkan terhadap fungsi x dengan terhadap fungsi y. Tapi biasanya itu masuk di SMA sih. Kok SMA? Kuliah begitu ya. Nah, ini dia. Kita review ya. Kalau misalkan integral k dx, berarti nanti konstanta ini muncul di sini x-nya begitu ya. Plus c. Plus c ini wajib kudu ada. Kalau nggak ada, Ibu kurangi poin. Ya. Terus kalau misalkan sifat yang kedua, kalau kita punya integral x pangkat n dx, maka di sini dia bisa ya ditulis 1 per n tambah x dikali x n plus 1. Jadi kalau misalkan diturunkan kan pangkatnya dia dikurang 1 toh. Kalau misalkan integral dia karena kebalikannya, berarti dia ditambahkan 1. Kemudian kalau misalkan yang ini kalau ada punya pangkat ini dikalikan dengan konstantanya kan biasanya. Tapi di sini enggak. Inilah ya. Jadi dia dibagi terus tambahin 1 begitu. Nah, ada syaratnya. Pangkatnya ini nggak boleh minus 1 gitu. Kemudian untuk yang sifat yang 2 dengan 3 ini sebenarnya sama mirip. Kemudian untuk sifat yang keempat, ini dia kalau misalkan ada 2 fungsi, 3 fungsi dan lebih dari 2 fungsi begitu, maka artinya dia diintegralkan satu-satu. Kalau di sini operasinya plus, berarti di sini nanti muncul plus. Kalau ini minus, berarti minus begitu ya. Dia dijabarkan. Nah, ini kalau misalkan ada a dikali fx dx, berarti dia fungsinya adalah a-nya bisa keluar. A-nya bisa keluar integral fx dx gitu. Next ya. Ini dia. Ini adalah dasar sekali di dalam integral fungsi trigonometri. Ya, jadi ada 6 begitu. Kalau kemarin turunannya sin kan adalah cos ya. Dan cos itu turunannya adalah min sin. Nah, di sini kalau misalkan sin x dx diintegralkan
dia hasilnya adalah min cos X plus C. Kemudian integral cos X itu sama dengan sin X. Coba ya kalian pikir ya logikanya ya, dia kebalikan dari sin ya nggak sih? Kalau misalkan kemarin turunan dari sin kan adalah cos X ya, sekarang kalau misalkan integral cos X itu adalah sin X, kebalikan toh. Kalau misalkan turunan dari cos itu kan kemarin min sin. Nah maka kalau misalkan untuk turunan min cos, berarti kan itu sin X ya, berarti kebalikannya integral sin X itu adalah cos X gitu. Terus ini integral secant kuadrat X adalah tan X plus C. Terus integral cosec kuadrat ini harusnya ada X ya, X dx adalah minus kotangen X plus C. Terus kalau yang ini integral tan X dikali secant X sama dengan secant X plus C. Kalau yang ini integral kotangen X dikali cosecant X dx itu sama dengan integralnya adalah minus cosec X plus C. Itu sih, ini prinsip dasar ya yang harusnya kalian nanti kalau sering latihan pasti akan sendirinya ada di dalam kepala kalian begitu ya. Oke, sekarang kita langsung saja, banyak yang contoh soal saja ya, nggak usah lama-lama. Oke Nana, sekarang kita mau masuk di dalam contoh soal ya. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita mencari integral 2 sin X dx begitu ya, maka artinya yang ini ingat ya, kalau misalkan ada konstanta di depannya ini berarti bisa kita keluarkan. Dia menjadi 2 integral sin X dx. Nah, kemudian kita cari integral dari sin X apa? Iya, dia minus ya. Berarti ini boleh ya, Ibu tulis 2 minus 2 cos X plus C. Jangan lupa nilai C-nya ini penting ya, karena dia menunjukkan ada konstanta tertentu. Oke, next ya, masih bingung? Gampang sih. Ya, sekarang contoh lagi. Kalau misalkan Ibu punya 7 cos X dikurang 3 dx. Nah, ini X-nya, nah Ibu kasih kurung ya biar nggak bingung. Jadi X dengan minus 3-nya ini terpisah ya. Minus 3 ini bukan punyanya si cos, dia terpisah. Maka di sini kita integralkan menjadi, Ibu langsung boleh ya, langsung 7 kemudian integral dari cos X adalah sin X, kemudian integral dari minus 3 berapa, masih ingat? Ya, kalau misalkan ada konstanta di sini, maka kalau dia diintegralkan berarti diintegralkan terhadap dx ya, diintegral dx, maka dia menjadi minus 3x begitu, ditambah sama C. Oke, bisa ya. Lagi yuk, contoh soal yang ketiga. Kalau misalkan kita punya 2/3 cos X dikurang sin X dx, maka integralnya adalah, iya, dia menjadi 2/3 cos X itu turunan integralnya, dia adalah sin X ya. Terus kalau misalkan di sini integral dari sin X apa? Kan sebenarnya dia minus cos X, tapi karena ada minus jadinya plus ya. Plus cos X plus C. Gitu. Oke, sekarang coba kita masuk di contoh soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini misalkan integral dari sin 4x dx. Nah, ini kan dia 4x ya. Boleh nggak sih kita langsung buat menjadi minus cos 4x? Boleh nggak? Enggak, ini salah ya, kita nggak boleh. Jadi kita harus pakai pemisalan atau substitusi. Nah, di sini kita misalkan ya, U-nya itu adalah 4x begitu.
Terus berarti kalau misalkan kita buat du per dx, du per dx itu artinya apa sih? Artinya adalah fungsi u diturunkan terhadap x ya. Fungsi u diturunkan terhadap x. Berarti turunan dari 4x ini adalah 4. Nah, maka dari sini kita bisa tuliskan du itu sama dengan 4dx atau dx itu sama dengan du per 4. Betul ya? Nah, maka kita bisa mengubah fungsi ini, kita tulis ya menjadi apa? Integral sin u, kemudian dx ini kita ubah menjadi du per 4. Ya. Karena kan memang fungsi dasarnya itu dia bentuk tidak ada konstantanya ya di sini ya, maka kita juga begitu. Ya, konstantanya 1 sih sebenarnya, begitu. Nah, kemudian kalau dia bentuknya udah seperti ini, berarti kita bisa ini bagian dari konstanta ya. Berarti boleh toh Ibu tulis 1/4 sin u du. Nah, kalau sudah seperti ini kan ini adalah integral dasarnya. Berarti ini adalah 1/4 minus cos u plus c. Nah, tinggal kita substitusikan nilai u-nya. U-nya ini tadi 4x, berarti 1/4 ini minus ya, cos 4x plus c. Nah, jadi jawabannya integralnya adalah yang ini. Begitu. Bisa? Bisa ya? Oke, sekali lagi. Ibu kasih contoh. Kalau misalkan integral dari 3 cos 5x dx. Berapa? Sama, kita bisa misalkan u-nya ini adalah 5x ya. Berarti du per dx-nya itu adalah turunan dari 5x, 5. Maka dx per dx ini sama dengan pindah ya, du per 5. Oke, maka kita bisa ganti dia menjadi integral 3-nya ini kita boleh keluarin langsung ya. Menjadi cos 5x-nya adalah u, du-nya kita masukkannya di mana di sini kan, menggantikan nilai dx. Dx itu adalah du per 5. Atau ini kan 1/5 ya, keluar menjadi 3/5 ya. Integral, Ibu kalikan ini soalnya. Cos u du. Berarti 3/5 sin u plus c. Maka tinggal kita substitusikan 3/5 sin u-nya 5x plus c. Begitu. Bagaimana? Bisa?